Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ferdi Setiawan yang telah memberikan tugas akhir mata kuliah pembangunan pertanian. Di sini saya mengambil jurnal yaitu tentang strategi optimasi dalam rantai pasok tebu untuk meningkatkan efisiensi, yang disusun oleh saya sendiri yaitu Muhammad Abel Pratama dengan NPM 235009157. Untuk pembahasannya mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluannya, yaitu tebu merupakan jenis tanaman rumput-rumputan yang dibudidayakan sebagai tanaman penghasil gula. Nah, tebu dapat menjadi salah satu tanaman yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan juga sumber penghidupan jutaan petani sebagai hasil olahan tebu seperti gula. Nah, sistem pertanian tebu menghadapi berbagai permasalahan sistemik yang mempengaruhi efisiensi, keberlanjutan, kesejahteraan petani. Nah, tebu ini ekonomi nasional dan mata pencaharian bagi jutaan petani. Akan tetapi, produksi domestik atau di dalam negerinya itu masih tertinggal akibat tantangan lingkungan dan juga operasionalnya itu sangat susah. Oke, nah untuk permasalahan sistem pertanian dari sistem rantai pasok tebu itu diantaranya ada beberapa hal. Yang pertama yaitu ketidakstabilan pasokan. Nah, kuantitasnya dan kualitas tebu dari petani tidak konsisten, karena penyebabnya gula pabrik terhenti karena kekurangan bahan baku dari petani dan juga penurunan kualitas akibat penumpukan atau tunda giling. Kurangnya kontrak tetap antara petani dan pabrik bisa menjadi problem yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah ketidakpastian harga dan juga pembayaran. Penentuan harga hanya berdasarkan berat, bukan kualitas atau rendemen, dan juga yang di yang juga dilakukan oleh petani, yang diberikan oleh petani. Nah, penjualan tunai tanpa jaminan jangka panjang ini menghambat perencanaan dan juga pembagian keuntungan secara tidak adil. Nah, kemudian yang ketiga ada kendala infrastruktur dan logistik. Nah, jalan yang rusak dapat mengakibatkan meningkatnya biaya transportasi, keterlambatan pengiriman, dan juga gangguan produksi. Hal ini dapat memperburuk rantai pasok pada sistem tebu. Selanjutnya ada dampak lingkungan. Nah, penggunaan air dan juga lahan yang tinggi menyebabkan degradasi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, dan juga serta limbah dan emisi dari proses pengolahan di pabrik dapat mengancam keberlanjutan dalam jangka panjang. Kemudian ada keterbatasan teknologi. Dengan penggunaan metode tradisional di kalangan petani dan industri tanpa memanfaatkan data, AI, ataupun analitik prediktif yang membatasi efisiensi pengolahan. Kemudian yang keenam ataupun yang terakhir yaitu resiko rantai pasok, termasuk fluktuasi harga akibat impor dan juga inflasi, serangan hama atau penyakit yang dapat menurunkan hasil panen, kualitas bahan baku yang rendah, dan juga hubungan stakeholder yang lemah dapat menyebabkan pemborosan, biaya tinggi, dan juga ketidakstabilan performa. Masuk ke dalam slide selanjutnya yaitu risk fixer sistem rantai pasok tebu. Di sini ada beberapa bagian ya. Yang pertama ada petani, kemudian pabrik gula, distributor, pengecer, konsumen, kemudian pemerintah, lembaga pembiayaan, dan juga lembaga penelitian. Di sini saya mengambil 14 poin. Yang pertama yaitu ketidaksesuaian pasokan dari petani, pabrik, keseluruhan elemennya. Nah, kemudian yang kedua adalah rendahnya kualitas bahan baku rendemen. Kemudian yang ketiga, kendala infrastruktur dan logistik.
Kemudian yang keempat adalah ketidakpastian harga dan sistem pembayaran. Yang kelima adalah rantai pasok panjang atau keuntungannya yang tidak merata. Yang keenam, dampak lingkungan baik air, lahan, keanekaragaman hayati. Kemudian yang ketujuh adalah kurangnya pemanfaatan teknologi. Kedelapan, kurangnya kontrak tetap atau hubungan yang tidak solid. Yang kesembilan adalah harga yang cukup tinggi. Yang kesepuluh adalah minimnya keterlibatan pemerintah terhadap petani. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak terlihatnya lembaga keuangan dengan petani. Kemudian yang ke-12 adalah kurang perhatiannya lembaga penelitian terhadap petani. Kemudian selanjutnya adalah minimnya anggaran dari pemerintah untuk lembaga penelitian. Kemudian yang terakhir, tidak diberinya modal untuk petani dari lembaga. Masuk ke dalam slide selanjutnya yaitu Oke, kita masuk ke dalam analisis Kepu. Yang pertama adalah bagian customer-nya, yaitu pengertiannya yaitu pihak yang paling banyak menerima manfaat dari informasi yang dilakukan, yaitu yang pertama petani, konsumen, dan juga pekerja. Dampak yang ditimbulkan adalah ketidakstabilan pasok yang dapat mempengaruhi akses gula murah dan juga kesejahteraan. Kemudian yang kedua adalah aktor. Nah, aktornya definisinya adalah pihak yang dapat melakukan transformasi saat sistem diimplementasikan ke dalam aksi atau dunia nyata yang sebenarnya. Yang pertama adalah petani, pabrik gula, dan juga distributor. Nah, kendalanya itu kurang koordinasi antara aktornya satu sama lain. Kemudian yang selanjutnya adalah transformation. Di sini didefinisikan sebagai perubahan yang terjadi atau konversi dari input ke output itu sendiri. Nah, di sini saya mengambil dari pasokan tebu yang tidak stabil dan rendah kualitasnya menjadi pasokan yang stabil, kemudian berkualitas tinggi, dan berkelanjutan. Misalnya rendemen gula lebih dari 80% dengan teknologi. Kemudian yang selanjutnya adalah worldview. Definisinya adalah perspektif atau cara pandang yang membuat transformasi menjadi berarti. Di sini saya mengambil rantai pasok tebu harus efisien dan adil untuk tahanan pangan nasional dengan keseimbangan ekonomi dan juga lingkungannya, dengan pemerintah yang keberlanjutan nasional, petani dengan keadilan harga, dan juga pabrik yang untuk efisiensi produknya. Kemudian yang kelima adalah owner. Didefinisikan pihak atau kelompok yang dapat bertanggung jawab yang dapat menghentikan transformasi tersebut. Nah, saya mengambil pemerintah sebagai regulasi subsidi dan infrastruktur penyediaannya. Kemudian yang kedua adalah pemilik pabrik gula dan juga investasi atau investor. Kemudian ada asosiasi petani atau advokasi. Kemudian yang terakhir kita masuk yaitu environment. Didefinisikan adalah kendala dari keseluruhan definisi sistem dari yang ada di luar yang seharusnya itu terjadi. Saya mengambil faktor lain seperti cuaca, hama, atau banjir, regulasi impor gula, inflasi harga, dan juga degradasi lahan. Nah, kita masuk ke dalam mind mapping-nya, yaitu yang poin utamanya itu optimasi rantai pasok tebu yang efisien, yang terdiri dari beberapa bagian selanjutnya, 5 bagian utama. Yang pertama adalah proses utamanya, yang kemudian kedua ada tantangannya apa, kemudian strategi menghadapi tantangan tersebut apa, kemudian ada pun pihak terkaitnya itu siapa saja, kemudian peluang yang akan terciptanya itu apa saja. Oke, kita masuk ke dalam bagian yang terakhir yaitu kesimpulan berdasarkan kajian ini. Strategi optimasi dalam rantai pasok tebu diharapkan dapat segera terrealisasi guna meningkatkan efisiensi dan juga keberlanjutan industri gula. Nah, strategi ini juga membutuhkan dari pihak internal seperti petani dan juga industri, kemudian eksternalnya yaitu bagian pemerintah dan juga lembaga keuangan. Nah, dengan menerapkan strategi yang tepat ini diharapkan dapat rantai pasok tebu tersebut dapat lebih efisien, meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi biaya produksi, serta mendukung keberlanjutan gula dalam jangka panjang. Nah, semua ini bisa digunakan dalam pakai aplikasi HP dan juga internet.
karena petani dapat lapor kapan saja pemanenan itu akan dilakukan, kemudian truk juga tidak akan mengantri berhari-hari, dan juga timbangan tidak dapat dicurangi. Kemudian uang tersebut yang telah disetorkan dari pabrik ke petani itu dapat bisa melalui rekening sesuai dengan kualitas tebu itu sendiri. Nah, hasilnya itu petani dapat lebih banyak uang, pabrik juga memiliki banyak stok gula, kemudian juga berkurangnya polusi, dan juga pada intinya Indonesia itu tidak lagi mengimpor gula atau bahkan bisa mengekspor. Oke, kita masuk. Baik, mungkin cukup sekian dari pemaparan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas apa yang disediakan selaku pemangku dosen mata kuliah ekonomi pertanian. Untuk tim jurnal itu ada di saya taruh di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.